Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-255 yang kali ini akan mengangkat topik mengenai Nabi dan Rasul dalam kekristenan. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-49. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekali lagi Lukas 11 ayat 49. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ada baiknya kita untuk merendahkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kau memberikan kerinduan supaya kami boleh bersaat teduh di kesempatan kali ini Tuhan. Membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon penyertaan Tuhan, hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui pembacaan firman kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, saya rindu untuk membuka wawasan kita supaya kita bisa memahami konsep nabi dan rasul di dalam kekristenannya. Dalam hal ini saya tidak sedang berusaha untuk mendefinisikan atau istilahnya membreakdown ya, apa itu nabi, apa itu rasul, tidak. Karena terus terang ya, selama ini kekristenan itu banyak sekali makna-maknanya tuh yang dikaburkan oleh universalisme ya. Universalisme itu bagi saya begini. Ketika ajaran-ajaran pokok kekristenan itu diartikan dari sudut pandang keyakinan atau agama lain, maka itu saya anggap bahwa crossover ya, itu keliru ya. Kitab suci orang Kristen itu tidak boleh diterjemahkan di dalam paradigma, di dalam konsep atau di dalam pemahaman agama lain karena jelas berbeda. Ya, kitab suci orang Kristen itu berbeda dengan kitab suci agama lain. Jadi dalam hal ini kita menjaga toleransi yang baik tentunya ya dengan berkata seperti itu. Justru kita menjaga toleransi antar umat beragama supaya kita tidak saling mencampur adukan. Karena kalau tercampur aduk akan ada kesalahan pemahaman, akan ada istilahnya kebingungan ya di antara jemaat Tuhan, mana yang benar, ini atau itu yang benar. Nah, jadi kalau saudara mau tahu kebenaran dari sudut pandang iman Kristen, maka saudara harus mendengarkan dari sumber yang benar, yaitu dari para hamba-hamba Tuhan atau para pemberita-pemberita Injil yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kitab suci, dan mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tentunya. Nah, siapakah itu nabi dan siapakah itu rasul ya? Nas pembacaan kali ini memang saya comot satu ayat saja ya, tapi supaya kita tidak kehilangan konteks, itu Yesus sedang berbicara kepada para ahli-ahli Taurat ya. Dia sedang menegur mereka. Mereka begitu bangga dengan makam nabi-nabi ya. Nabi-nabi itu mereka bikin makamnya indah-indah, bagus-bagus. Tapi faktanya di sini Yesus marah. Kenapa? Dan Yesus menyindir ya, satir. Bukan satir sih, ini memang literally marah ya. Ketika mereka membangun makam-makam itu mereka perindah, tetapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan oleh nabi itu. Karena nabi itu biasanya di masa yang lalu saudara ya, di setiap zaman, di setiap pemerintahan, maksudnya kalau ada raja ini naik, di setiap raja-raja di setiap masa itu akan ada nabi-nabi yang Tuhan utus
untuk menegur mereka ketika mereka menyimpang dari Tuhan. Seperti itulah. Ketika mereka berbalik kepada ilah lain, ketika mereka turut dalam penyembahan berhala, ketika mereka berpaling daripada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, biasanya Tuhan akan mengutus nabi-nabinya. Bahkan ketika bangsa itu mulai melakukan hal-hal yang serong, seperti kerusakan moral dan lain sebagainya, biasanya nabi Tuhan akan datang. Nah, berbeda dengan makamnya yang dibikin indah, nabi Tuhan itu yang Tuhan utus, mereka adalah membawa pesan Tuhan, yang biasanya kalau nabi itu biasanya membawa teguran, kemudian nubuat. Nah, nubuat yang dibawa nabi itu juga kebanyakan nubuatnya serem-serem ya, mengenai penghukuman atau penghakiman Tuhan. Tapi ada nubuat yang pasti yang dibawa oleh nabi-nabi, khususnya dalam perjanjian lama ya, di sepanjang sejarah itu. Mereka menubuatkan tentang seorang Mesias atau dia yang dijanjikan oleh Tuhan. Seorang pembebas. Dalam pandangan orang Yahudi ya, Mesias itu memiliki 3 jabatan. Ia adalah raja, ia adalah nabi, kemudian ia juga adalah seorang pemimpin ya. Yakni pemimpin agama, seorang imam, seperti itu. Jadi raja, nabi, dan imam itu adalah gelar seorang Mesias. Nah, saudaraku, nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu biasanya bernasib tidak sebagus makam yang dibuat oleh orang-orang ahli-ahli Taurat ya di zamannya Yesus. Nabi-nabi Tuhan itu biasanya berakhir tragis hidupnya. Mereka dibenci, mereka dianiaya, bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh. Oleh karena mereka tegas atau berterus terang menyampaikan firman Tuhan, dalam arti teguran Tuhan bagi umatnya atau bahkan bagi raja di masa itu. Dan raja karena merasa ia ditegur seperti itu, ia tidak mau merendahkan hati, ia mengeraskan hati, ia lantas menyesah atau istilahnya mempersekusi nabi-nabi ini. Kalau perlu dianiaya sampai mati. Itulah kebanyakan nasib daripada nabi-nabi Tuhan di zaman di sepanjang zaman seperti itu. Di dalam perjanjian lama itu dicatat terus terang seperti itu. Jadi menjadi nabi itu bukan suatu hal yang dalam konsep keyakinan lain tuh dipuja, disanjung dan lain sebagainya, dielu-elukan, dijadikan pemimpin. Enggak, nabi itu dibenci pada dasarnya. Ya, saudara, jujur aja deh. Kalau sekarang ada orang istilahnya, saudara misalnya di kantor gitu ya. Semua orang di kantor melakukan korupsi berjamaah. Tiba-tiba ada satu orang yang bersih. Orang bersih ini tidak mau korupsi. Bahkan dia dengan terang-terangan menyatakan bahwa korupsi itu salah. Saudara benci gak sama dia? Karena dia sendiri yang ngelawan arus. Semua orang sudah sepakat, ayo kita korupsi sama-sama. Ada satu orang ini yang gak sepakat dengan alasan bahwa dia merasa bahwa korupsi itu jahat. Dan memang korupsi itu jahat, saudara ya. Korupsi itu dosa, korupsi itu mencuri, korupsi itu tindakan kriminal. Dan orang ini dengan tegas berdiri, aku menolak itu. Nah, teman-temannya membenci dia. Dan akhirnya gak cuma teman-temannya, mungkin satu kantor, bahkan atasannya membenci dia. Akhirnya dia dipindah, dimutasi. Ya, bahkan mungkin diturunkan jabatannya dengan dicari-cari kesalahannya. Nah, itu sebuah analogi saja ya. Ketika bangsa Israel pada waktu itu di dalam suatu pemerintahan, mereka melakukan kehidupan moralitas yang rendah. Mereka berbalik daripada Allah yang hidup, kemudian menyembah ilah-ilah lain, turut dalam penyembahan berhala bangsa-bangsa lain seperti Dagon, Baal, Asitoret dan lain sebagainya. Di situ Tuhan mengutus nabinya untuk menegur mereka. Dan siapa yang pengen ditegur, saudara ya? Ketika lagi senang-senang melakukan segala hal. Karena kalau saudara menyembah dewa-dewa lain, ilah-ilah lain, saudara tidak perlu standar moral di dalam hukum Taurat. Saudara bahkan bebas hidup dalam dosa, bebas berzinah, karena biasanya dalam penyembahan salah satu dewa-dewa zaman dulu itu ya, biasanya ada yang namanya ritual-ritual, pesta seks di dalam penyembahan berhala itu ada. Makanya ada semburit bakti, ada pelacur bakti dengan melakukan
Maaf ya, ini nih memang agak agak gimana ya, agak cabul ya, tapi memang moralitasnya memang gila-gilaan di zaman dulu, saudara ya. Jadi orang itu kalau mereka ingin menyenangkan dewanya, mereka bisa melakukan hubungan seksual dengan semburit bakti atau dengan pelacur-pelacur bakti seperti itu. Dengan melakukan itu, mereka meyakini bahwa mereka sedang menyenangkan dewanya. Nah, itu kan sangat miring sekali. Jadi jangan pernah kira bahwa orang Kristen atau orang-orang Yahudi itu, kalau dalam hukum Taurat, kesemuanya itu harus dihukum rajam, dibunuh orang-orang berzina seperti itu. Makanya saya kadang kesal ya sama orang-orang yang kadang-kadang di sosmed atau di YouTube itu, ketika mereka tidak punya opini yang didasari dengan data, biasanya mereka akan menghujat, oh orang Kristen sukanya pesta seks dan lain sebagainya. Itu kan gak masuk akal ya. Saudara gak perlu dengar lah orang-orang yang ngomong seperti itu. Karena bagi orang Kristen sendiri ya, memikirkan percabulan, mengingini perempuan aja di dalam pikirannya itu sudah berdosa dalam pandangan orang Kristen. Bagaimana bisa orang Kristen menyenangkan Tuhan dengan melakukan pesta seks? Itu sangat amat keliru ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nabi-nabi ini memang adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa pesannya dan diberitahukan kepada jemaat. Kalau jemaat itu bertobat dan mereka merendahkan diri, Tuhan akan memulihkan. Ada nggak saudara nabi seperti itu? Ada. Salah satunya ialah Nabi Yunus, ya, yang ditelan oleh ikan karena dia pengen lari dari panggilan. Ada alasannya. Orang-orang di luar Kristen, please jangan menerjemahkan sesuka-suka hati kalian. Ini ada ceritanya. Nabi Yunus ini diutus ke Niniwe supaya bangsa itu bertobat. Niniwe ini bangsa asing, ya, saudara ya. Kenapa Yunus tidak mau? Karena orang-orang Niniwe, karena bangsa Niniwe ini pernah menjajah orang Israel dan dia memiliki kebencian pribadi. Dia nggak pengen. Karena dia tahu kalau dia menyampaikan itu dan mereka bertobat, maka mereka akan diselamatkan. Dia nggak mau, dia lari. Dia pergi ke Tarsis. Tetapi panggilan Tuhan terus mengejar dia. Karena panggilan seorang nabi itu seperti itu. Dia harus taat. Saudara ya, gak semua orang bisa dipanggil jadi nabi. Dan menjadi nabi juga bukan berarti bahwa dia lebih daripada kita. Enggak. Dia cuma manusia biasa, sama. Dia bisa melakukan dosa. Dia bisa melawan Tuhan, sama. Nabi itu punya kelemahan darah dan daging. Saudara ya, akhirnya Yunus taat setelah dia masuk ke dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Akhirnya dia taat. Dikatakan di dalam kitab suci bahwa Yunus itu mati dalam perut ikan. Ya, saya percaya dia literally memang mati sebenarnya. Tetapi oleh karena Tuhan di situ ada, dinyatakan bahwa maka ia tidak mati. Itu menggambarkan tentang penguburan Kristus ya. Nubuat tentang Nabi Yunus ini 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan, sama seperti anak manusia juga 3 hari dan 3 malam di dalam perut bumi. Nah, kemudian Yunus pergi ke Niniwe dan memberitakan tentang teguran-teguran Tuhan. Dan orang-orang Niniwe luar biasanya, mereka bertobat, bahkan mereka mencanangkan puasa. Tidak hanya manusia, sampai ke hewan-hewan juga berpuasa. Berpuasa itu bukan sebuah bentuk gimana, berpuasa itu bentuk merendahkan hati mereka. Mereka takut akan Tuhan. Jadi mereka berpuasa, mereka tidak makan, tidak minum, mereka bahkan mungkin tidak berurap, tidak mandi. Karena mereka takut akan hukuman yang akan Tuhan jatuhkan kepada bangsa itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan mengampuni Niniwe, tidak jadi ya menumpahkan amarahnya. Artinya ditunda, karena setelahnya kemudian beberapa tahun kemudian akhirnya Niniwe tetap dihancurkan. Ya, ketika mereka berbalik lagi hidup di dalam dosa dan kejahatan seperti itu. Ya. Nabi Tuhan. Apakah ada konsep semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu adalah nabi? Tidak. Contohnya seperti Adam. Bagi orang Kristen, kita tidak menyebut Adam itu nabi. Adam itu adalah manusia pertama saja yang diciptakan oleh Tuhan. Yang luar biasanya, pada mulanya dia bisa bergaul dengan Tuhan di Taman Eden bersama dengan istrinya Hawa. Tapi kemudian ia melanggar perintah Tuhan, jatuh di dalam dosa, dan akhirnya mereka terusir. Dan setelah itu tidak ada hal yang dilakukan oleh Adam yang bisa dibilang sebagai ia adalah seorang nabi. Nggak ada, saudara ya. Ya, Yakub apakah seorang nabi? Saya pikir juga enggak sih. Yakub ya Yakub aja.
Abraham, apakah seorang nabi? Ya, bisa dibilang seorang nabi juga si Abraham, saudara ya. Tapi kita tidak mengatakan bahwa dia pembawa agama atau apa, enggak. Tidak ada agama pada waktu itu. Karena konsep awal sebelum Musa ada ya, sebelum hukum Taurat itu ditulis oleh Musa yang menceritakan tentang penyertaan Tuhan. Bahkan hukum Taurat itu adalah lambang ikatan antara Tuhan dan bangsa Israel. Sebelum itu, orang seperti Abraham, Ishak dan Yakub itu mengikuti Tuhan. Mereka bergaul karib dengan Tuhan. Seperti itu konsepnya. Jadi konsepnya mereka mengikatkan hubungan mereka, relationship mereka dengan Tuhan itu secara pribadi. Jadi iman mereka kepada Tuhan itu iman yang beyond daripada yang agama hari ini ajarkan. Tidak ada aturan-aturan karena belum ada hukum Taurat pada masa itu. Jadi aturan-aturan itu hanya ada di dalam agama, saudaraku. Sementara Abraham, Ishak, Yakub itu hidupnya berjalan bersama Tuhan. Mereka diingatkan oleh Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan, mereka dipimpin oleh Tuhan. Itulah hidupnya luar biasa. Dan di dalam perjanjian baru itu, ya, bagi orang percaya, bagi orang Kristen itu akhirnya kita diarahkan untuk hidup dengan iman seperti Abraham hidup. Bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih anugerah. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Seperti itulah panduan hidupnya orang Kristen, orang percaya harusnya hari-hari ini. Ya, jadi tidak semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu nabi ya. Daud pun kita tidak menyebut dia nabi, dia cuma raja Daud ya. Walaupun ia juga diurapi istilahnya ya kepenuhan roh nabi ya, tetapi dia sendiri bukanlah nabi ya. Di zaman Daud itu ada nabi yang namanya Nabi Nathan yang menegur dosa Daud ketika ia berzina dengan Batsheba. Ya diceritakan semua, Alkitab itu jujur saudaraku ya. Ini yang berbedanya Alkitab orang Kristen dengan Alkitab yang lain ya. Alkitab di dalam kekristenan itu jujur. Ya seperti Raja Daud ketika ia jatuh dalam dosa, ditulis perzinahannya dengan Batsheba itu ditulis. Tetapi juga ditulis kalau hasil pernikahannya dengan Batsheba itu akhirnya muncullah Raja Salomo, itu diceritakan juga. Raja Salomo juga hatinya condong kepada ilah-ilah lain karena istri-istrinya yang banyak itu juga dicatat oleh kitab suci. Dan kita tidak menyebut Salomo itu nabi. Kita menyebut Salomo itu raja aja. Ya. Kenapa dicatat kesalahan, kelemahan mereka? Justru dari situlah kita akan belajar. Ini loh yang salah dalam mengikuti Tuhan. Ini loh karakter yang bejat ya. Dicatat semuanya. Ketika Daud menghitung tentaranya dan dia berdebar-debar, itu dicatat. Karena ada kesombongan di dalam hati Daud. Dia merasa tentaranya begitu banyak, begitu besar. Akhirnya ia kena hukuman Tuhan. Semuanya itu dicatat. Bahwa memang tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada nabi-nabi pun yang hidupnya tuh suci. Ya, semuanya punya kelemahan. Elia pun pernah mau kabur. Nabi Elia tuh pernah mau lari dari panggilan ketika ia diancam oleh Izebel, mau dibunuh. Mau lari dia, bukannya mau lari, memang literally lari dia, ya. Sampai akhirnya dia bersembunyi dan pengen mati. Ini nabi melankolis sekali ya. Di balik keperkasaannya berhadapan dengan 450 nabi Baal, ketika ia kecapean dan diancam Izebel, dia kabur juga. Ini manusiawi banget, dicatat semuanya itu. Ya. Saudara ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat dalam konsep memandang kita nabi-nabi itu mencatat semua. Nubuat mereka itu di dalam kitab. Maka rata-rata nabi-nabi besar di dalam Alkitab seperti Yesaya, Yeremia itu mencatat kitab. Ya, mencatat nubuat-nubuat Tuhan itu di dalam sebuah kitab. Ya, mereka menuliskan kitab. Ya, kemudian juga ada nabi-nabi kecil ya seperti Mika, Maleaki. Mereka juga mencatat. Di sepanjang zaman itu mereka mencatat nubuat-nubuat dan teguran-teguran Tuhan bagi umatnya. Tetapi dari semua catatan nabi-nabi itu, semuanya juga ada mengarahkan kepada satu pribadi yang adalah Mesias yang akan datang kelak, seorang pembebas itu. Saudara ya. Nah, saudara baca lagi. Kita mau baca Lukas 18 ayat 31 ya.
Lukas 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Jadi para nabi di masa lalu itu mencatat atau menulis nubuat mengenai Anak Manusia, yakni mengenai Mesias, yakni mengenai Yesus itu yang akan datang dan itu akan digenapi. Salah satu di antaranya bahwa Yesus akan mati untuk menebus dosa manusia. Itu ditulis di situ, ya. Di setiap nubuat nabi-nabi itu di masa lalu selalu menunjuk kepada endingnya adalah Yesuslah penggenapannya. Yesuslah Mesias yang akan menggenapi janji itu. Nah, saudara ya. Jadi nabi terakhir itu ialah Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi perjanjian lama yang terakhir yang akhirnya menunjuk langsung kepada Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes Pembaptis juga yang membaptis Yesus sebagai tanda awal mulainya karya penebusan atau karya pelayanan Yesus di dunia ini selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir. Ya, dia menunjuk kepada penggenapan dari suara atau nubuat nabi-nabi di masa yang lalu. Itu berujungnya pada Yesus. Sehingga setelah Yesus yang juga adalah Mesias yang menggambarkan ada tiga jabatannya di sini ya, ada nabi, raja dan juga ada imam. Yesus adalah nabi terakhir perjanjian baru. Setelah itu tidak akan ada lagi nabi. Maka kalau ada nabi-nabi yang muncul dan mengaku nabi itu ya dalam iman Kristen itu akan kita nyatakan sebagai nabi palsu. Ya. Karena semuanya sudah digenapi, saudaraku. Semuanya sudah digenapi. Ya, semua nabi-nabi perjanjian lama menunjuk kepada Yesus dan Yesus menggenapi semuanya itu, termasuk ia mati di atas kayu salib, ia bangkit dan naik ke sorga, maka tidak akan ada lagi nubuat yang diperlukan. Apalagi nubuat diperlukan? Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan. Itu saja yang terakhir. Maka kedatangan yang kedua, Kristus Yesus, adalah ia datang sebagai raja untuk menjemput setiap orang percaya. Ia juga akan datang sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang-orang di dunia ini, mau yang percaya atau yang tidak percaya. Ya, Yesus sudah berjanji bahwa ia akan datang kelak seperti ia naik. Berarti ia akan datang di awan-awan permai bersama dengan pasukan malaikatnya. Jadi saudaraku, tidak ada lagi perlu nubuat, tidak perlu lagi ada nabi muncul. Maka tidak perlu ada nabi lagi. Bahkan nabi-nabi dan rasul yang disebutkan di dalam surat Paulus itu tidak mengacu kepada jabatan nabi lagi. Tetapi itu karunia nabi saja. Ya, jawatan di dalam memperlengkapi gereja saja. Sudah bukan lagi nabi yang berbicara kepada sebuah bangsa yang mewakili Tuhan. Sudah tidak seperti itu lagi, saudaraku. Ya. Sudah tidak ada lagi namanya jabatan nabi seperti di perjanjian lama. Karena kepada setiap kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Maka setiap kita bisa mengikuti Tuhan, bisa dituntun Tuhan pribadi lepas pribadi. Kita tidak perlu lagi membutuhkan ada nabi yang berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi lagi. Yang kita butuhkan adalah gembala dan pengajar firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan rasul? Rasul itu di dalam pemahaman orang Kristen ya, memang adalah utusan Allah ya. Tetapi bagi orang percaya secara spesifik rasul itu adalah utusan Yesus Kristus. Rasul itu bermula atau bermuara pada murid-murid Kristus yang ia muridkan sendiri, yakni 12 rasul, kemudian juga 70 murid juga bisa dibilang sebagai rasul-rasul Yesus Kristus. Salah satunya di antaranya ialah ya Dr. Lukas yang menulis Injil Lukas dan surat Kisah Para Rasul ya. Jadi mereka bisa dibilang kualitas mereka adalah rasul-rasul pertama dari Yesus Kristus. Mereka adalah saksi. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 ya. 2 Petrus 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus
sebagai raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi murid-murid itu adalah saksi dari kebesaran, dari kemuliaan, dari pengajaran, dari betapa dahsyat dan luar biasanya karya Yesus dan karya pelayanannya di dunia ini. Murid-murid itu adalah saksi, dan mereka bukan memberitakan hal-hal yang bisa dibilang isapan jempol. Ya, banyak orang menggugat di luar sana, itu orang cuma mau cari-cari kesalahannya orang Kristen saja, saudara ya. Mereka menggugat bahwa itu dipalsukan dan ini enggak. Cerita tentang Kristus Yesus di abad pertama itu dicatat juga oleh saksi-saksi sejarah yang notabene bukan orang Kristen. Bahkan ada yang dari pihak orang Yahudi pun mencatat. Ya, salah satunya adalah Flavius Josephus, sejarawan di abad pertama. Orang ini adakah Yesus Kristus? Ada. Maka kita beriman kepada orang yang tidak ada? Enggak, kita beriman, kita percaya kepada orang yang bisa dikonfirmasi dengan data secara historis atau data sejarah. Memang benar ada Yesus Kristus itu. Dan mereka saksinya, para rasul ini. Ya, saudara ya. Mereka membawa berita keselamatan, berita sukacita atau Injil itu. Injil itu adalah kabar sukacita ya. Jangan membatasi Injil hanya dalam artian kitab. Injil itu pada intinya, pada poinnya adalah kabar sukacita. Bahwa Tuhan memberikan kita jalan keselamatan melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Nah, itulah poinnya. Inilah berita sukacitanya. Manusia hari ini menghadapi momok yang paling luar biasa, yakni kematian. Kematian pertama, kematian kita sebagai manusia secara fisik. Kematian kedua, kematian kekal di dalam api neraka. Maka supaya kita terluput dari dua kematian ini, walaupun yang pertama kita nggak bisa luput ya, kita secara jasmani pasti akan mati. Tetapi secara rohani kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itulah jaminannya. Ya, dan inilah kabar sukacitanya. Siapa yang hari ini takut mati? Saya hari ini tidak takut mati. Cuma masih belum pengen mati karena saya masih memikirkan anak dan istri saya. Kalau kita egois pengen pulang ke surga ya sekarang juga boleh Tuhan. Ngapain lagi aku menderita di dunia ini? Ya, ngapain lagi aku harus menjalani hari-hari yang membosankan di dunia ini? Lebih baik aku pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi tugas dan tanggung jawab saya apakah sudah selesai di dunia ini? Ya, saya masih punya tanggung jawab. Baik bagi keluarga. Dan saya juga percaya saya harus menyelesaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya di dunia ini. Itulah bagian saya menjadi saksi Kristus juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau dikata rasul, tidak ada lagi rasul hari ini. Kalau orang yang punya gereja yang ngaku-ngaku bahwa mereka ada apostol ini, ada rasul ini, rasul itu cuma jawatan. Maka tidak akan ada lagi rasul yang sejati, yakni murid-murid circle pertama dari Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan nabi dan rasul itu tetap saja anak manusia. Hanya saja mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga mereka berjalan di dalam kasih, di dalam kesucian, dan di dalam kebenaran. Tapi mereka tetap punya kelemahan, saudaraku. Mereka juga bisa tetap mengalami yang namanya khawatir. Sama seperti Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga pemahaman mengenai nabi dan rasul di dalam kekristenan ini bisa membuka wawasan dan pemahaman dan pengertian saudara ya. Tuhan Yesus berkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih dan kemurahan-Mu yang berlimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Kau berikan bagi kami bersaat teduh. Kami percaya Tuhan sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Nya kepada setiap kami. Tuhan tolong pimpin kami hari demi hari karena kami menyadari kami ini lemah. Dan banyak kali ada hal-hal yang membuat kami bingung di dalam perjalanan iman kami. Tetapi kami mau terus melangkah bersama Engkau Tuhan yang terus memimpin kami di dalam seluruh kebenaran. Kami percaya sekalipun ada banyak pemahaman kami yang keliru, kebenaran firman-Mu akan terus meluruskan
sehingga kami tidak serong, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami akan berjalan di atas jalan kebenaran-Mu yang sejati, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.